Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu dengan kami komunitas garis bawah bersama dengan At-Tafkir Channel. Jadi kali ini kita dalam acara apa? Ada ceritanya. Jadi ada cerita di balik sebuah tulisan. Dan kali ini saya juga sudah janjian dengan salah satu yang jadi nanti teman bicara saya, yakni dengan Pak Saufan. Oke, karena saya sudah janjian, beliau juga sudah ada di samping, sudah ready ya. Kita langsung saja nyamperin beliau. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Mas Yusuf? Alhamdulillah baik. Pak Saufan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. sehat. Oke, jadi Ya. teman-teman pemirsa At-Tafkir Channel, jadi beliau ini adalah salah satu pengusaha ya. Backgroundnya ada seorang pengusaha yang sudah berhasil menulis buku atau menulis tulisan yang masuk ke dalam buku di Kiswah, menulislah untuk menginspirasi umat. Goresan inspirasi komunitas garis bawah. Jadi kali ini kita akan sedikit berbincang ya Pak Saufan ya. Jadi tentang tulisan yang beliau tulis, yakni yang berjudul Pemberian. Nah ini satu. Saya sekilas membaca ini sedikit menarik ini. Sangat menarik sebenarnya. Kenapa yang melatar belakangi Pak Saufan ini menulis Pemberian ini dengan judul tulisan Pemberian ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam mengkupas ya terkait buku yang saya tulis. Sebenarnya di balik cerita itu memang ada kejadian yang di situ menurut saya itu sangat berharga sekali. Iya, baik. Karena pada saat itu memang kondisinya orang usaha itu kan naik turun. Ya, ternyata di balik itu ada manfaat yang saya ambil. Termasuk saya tulis di situ bahwa ketika kita diuji oleh Allah tentang rezeki, ketika Allah mengambil rezekinya, salah satu di antara mungkin hasil dari kita jerih payah kita kerja, ternyata yang diberi oleh Allah itu memang sangat luar biasa. Patut kita syukuri. Karena apa? Tidak hanya rezeki berupa harta, tetapi juga kesehatan. Ya, jadi rizkinya itu tidak hanya berupa, kalau dimaknai itu bukan hanya berupa uang gitu ya Pak Saufan ya. Jadi ternyata ada rezeki-rezeki yang lain yang sebenarnya kita mungkin masih belum belum sadar mungkin gitu ya. Karena patokan orang sekarang kayaknya rezeki ya hanya uang saja gitu. Betul. Ya. Oke. Jadi rezeki menurut saya itu memang berupa kesehatan, kenikmatan, ketenangan, bisa beribadah, bisa berdakwah. Nah, itulah kuncinya di situ. Orang berhasil apapun, tetapi kalau hanya harta, Allah ketika mengambil hanya 1 detik 2 detik bisa. Tetapi kalau kita banyak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, kita senantiasa akan berbahagia. Kita bisa merasakan nikmatnya ketika apa yang diberikan Allah itu kita harus bersyukur. Berarti dengan catatan juga kita harus berusaha dengan yang benar ya, Pak Saufan ya. Karena saya lihat di sini ada tulisan yang menarik. Kalau misalkan kita melenceng ya, di sini dikatakan seperti ada orang yang ingin mendapatkan harta dengan cepat gitu, dengan cara misalkan kayak bertapa. Terus juga tadi saya baca juga mendatangi gunung, mendatangi para dukun dan sebagainya. Itu termasuk jalannya sebenarnya salah gitu ya Pak Saufan. Ini Pak Saufan sendiri juga selaku pengusaha ya, jadi bisa langsung memang pada saat itu dulu awal kita di desa itu memang ada suatu kayak hutan itu, tempat bertapa, mencari kayak barang-barang yang memang bertuah gitu ya, tidak diperbolehkan atau yang dianggap bisa menambah rezeki gitu ya. Tuh, jadi dari situ ternyata banyak orang luar kota dari Jakarta, dari manapun, mobilnya itu sangat bagus-bagus. Pada saat itu memang saya belum paham, belum mengkaji, belum memahami Islam. Ternyata saat ini kita belum merasakan, loh, caranya orang mencari rezeki itu kok bermacam-macam. Ternyata kita kalau sudah belajar Islam, yang dicari adalah berkah, berkah dan berkah. Dari situ kita yang di dunia usaha ini memang harus berusaha semaksimal mungkin keberkahan itu. Jadi caranya itu seperti apa? Berkah itu tadi ya. Jadi yang pertama juga mencari keberkahan, dan juga jangan lupa caranya juga harus benar ya gitu. Jangan kita mencari jalan pintas yang seperti tadi sudah Pak Saufan tulis di sini ya. Ada yang salah-salah, misal kayak kita mendatangi seperti dukun dan sebagainya gitu ya Pak Saufan ya. Misal
ya itu tadi bertapa dan sebagainya itu termasuk jalan yang salah gitu ya. Jadi Betul. dengan ada syaratnya juga mencari keberkahan dengan juga jalan yang benar Harus juga. benar, ya. Oh, baik-baik. Jadi intinya kita cari rezeki itu berkah, berkah dan berkah. Supaya apa? Karena rezeki yang kita dapatkan itu juga untuk keluarga, anak, istri. Dan itu harus dengan cara yang benar Iya. supaya menjadi rezeki saat itu yang berkah. Iya, memang kalau berbicara rezeki kadang ada ujiannya juga ya Pak Sofwan. iya. Apalagi ada yang namanya kalau apa namanya pengusaha itu kan ada naik turunnya, kadang di iya. atas, kadang di bawah gitu ya. Betul. Nah, dalam menyikapi seperti itu gimana Pak Sofwan? Nah, memang kita harus tetap istiqomah. Istiqomah Apapun itu tadi ya. ujiannya, Baik. tetap kita harus istiqomah. Meskipun rezeki yang kita dapatkan tadi itu memang bisa juga diambil, ya. Tapi kita bagaimana untuk tetap istiqomah? Nah, itu ujian kita. Ketika kita diuji seperti itu, iman kita yang harus benar-benar menguatkan. Jadi sebenarnya dalam tahap kayak ingin naik ke level atasnya gitu ya Iya. Pak Sofwan ya. Oke. Jadi kalau sudah memang kita diuji oleh Allah, kita harus sabar, istiqomah, berdoa, ya, minta pada Allah supaya apa yang kita dapatkan itu benar-benar Oke. barokah. Jadi intinya tetap kita harus bersabar juga, berikhtiar juga, berdoa hanya kepada Allah gitu ya Betul. Pak Sofwan ya. Oke, baik. Teman-teman pemirsa At-Tafkir Channel, demikianlah acara ada ceritanya, ada cerita di balik tulisan dari Pak Sofwan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.